Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, melihat begitu banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kami teringat sebuah surat yang teramat pendek, sering kita baca, sering kita hafal, dan mungkin anak-anak kita banyak menghafalnya, yaitu surat Al-Asr, yang di dalamnya mengandung banyak pelajaran dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pada permulaan ayat ini bersumpah wal asri, demi masa. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan salah satu makhluknya yang merupakan nikmatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demi masa, sesungguhnya seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengabarkan kepada kita semua bahwasannya apabila kita di dalam dunia ini akan mengalami berbagai macam kerugian, berbagai macam kebinasaan, yang semua itu bertingkat dan berderajat, tergantung bagaimana kita berjalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, Allah tidak membiarkan makhluknya dalam keadaan bingung. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan manusia dalam keadaan gelisah. Allah memberikan jalan keluar dari seluruh kerugian tersebut. Illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Semua manusia akan dalam keadaan merugi kecuali apabila mereka berada pada 4 posisi, 4 keadaan. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan illal ladina amanu, kecuali mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang menjejakkan kakinya kokoh di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka memulai jalannya meninggalkan kebinasaan dan kehancuran tersebut. Tentunya keimanan tidak akan diperoleh kecuali dengan ilmu yang benar, ilmu tentang kitabullah, ilmu tentang sunnah Nabi SAW. Maka apabila seorang ingin berjalan menata dirinya di atas iman, tentunya mereka harus berilmu di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi SAW yang sahih. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa amilus salihat. Kemudian orang yang merugi kecuali mereka yang melaksanakan amal saleh. Tentunya beriman saja, ikrar saja tidak cukup, kecuali mereka dibarengi dengan bukti nyata, yaitu amal saleh. Maka seseorang yang ia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ia buktikan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal saleh, maka mereka adalah orang-orang yang Allah palingkan dari kebinasaan menuju jalan bahagia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian 2 kondisi selanjutnya yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan pada ayat ini sungguh indah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala membagi 2 yang pertama, yaitu kaitan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang 2 berikutnya adalah kaitan hamba dengan yang lainnya. Allah melanjutkan ayatnya wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, yaitu saling berpesan di atas kebenaran dan saling berpesan di atas kesabaran. Tentunya seseorang yang berjalan di atas jalan Allah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ia membuktikan imannya dengan amal saleh, tentunya tidak cukup sampai di situ. Seseorang yang ingin melangkahkan kakinya meninggalkan segala bentuk macam kehancuran, kebinasaan, dan kerugian, tentunya ia harus melangkah pada langkah yang selanjutnya, yaitu dengan menyampaikan kebenaran ini kepada manusia, menyampaikan al-haq ini kepada manusia, agar manusia berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, tentunya ketika seseorang berada di jalan kebenaran, pasti mereka akan mendapatkan ujian, pasti akan mereka mendapatkan cobaan, pasti akan mereka mendapatkan halangan dan rintangan. Maka di situ dibutuhkan kesabaran. Kesabaran ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaran ketika meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu kesabaran ketika menghadapi segala bentuk macam ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. 4 kondisi ini yang akan membawa kita semua berpaling dari jalan kebinasaan, dari jalan kehancuran, dari jalan
yang akan menyia-nyiakan kehidupan manusia menuju jalan yang terang benderang, jalan bahagia, jalan seorang hamba yang akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Asri, surat yang sangat pendek, berisikan 3 ayat, namun di dalamnya terdapat tuntunan kehidupan seorang hamba. Bahkan seorang imam besar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan kepada kita semua, beliau memberikan ujangan kepada kita semua, beliau memberikan petuahnya kepada kita semua. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat, tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali hanya surat yang pendek ini, niscaya kata Imam Syafi'i, hal itu sudah mencukupi. Hal itu akan membawa cahaya yang terang benderang kepada manusia, kepada insan, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, menuju jalan yang terang benderang, menuju jalan yang akan membawa seorang hamba kepada kebahagiaan yang hakiki yang diinginkan setiap hamba. Akhi fillah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, surat yang pendek ini semoga menjadi penghantar bagi kita semua menuju jalan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak. Kami cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.